Pemirsa, lalu bagaimana situasi terkini di Gaza, Palestina? Kami ajak Anda langsung bergabung dengan relawan Mercy. Ada Mbak Marisa Noriti. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Mbak Marisa. Selamat malam Mbak Anet, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Marisa, bagaimana kabarnya di sana? Ya, alhamdulillah setelah seperti yang kita ketahui bersama, setelah 456 hari genosida Israel di Gaza dan pembicaraan tentang ceasefire yang sering terkendala karena pihak Israel sering mengubah kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Alhamdulillah kemarin malam akhirnya memasuki milestone baru dengan tercapainya kesepakatan antara penjajah Israel dan pejuang Gaza Palestina, yaitu sekitar jam 19.30 waktu Gaza. Masyarakat Gaza sangat bergembira menyambut hasil positif pembicaraan gencatan senjata ini. Mereka merayakan dengan turun ke jalan, mengucapkan takbir dan juga ungkapan kebahagiaan lainnya melalui suara tembakan senjata dan trompet. Tapi di sisi lain, situasi yang sangat menyedihkan sampai saat ini masih tetap berlangsung karena ternyata penyerangan masih berlangsung di Gaza Strip. 50 orang korban syahid dan ratusan lainnya luka-luka di Gaza Utara. Dan pagi ini 25 korban syahid di Gaza Selatan diakibatkan serangan di daerah Dar al-Balah, Al-Nusairat, dan Khan Yunis. Dan informasi yang saya terima dari lokal jurnalis bahwa sesaat setelah pengumuman ceasefire, Israel membunuh tenaga medis Dr. Hala Akram Abu Ahmed pagi ini dan juga laboratori spesialis Fadel Asad Khalifa bersama istri dan anak-anak dan keluarga lainnya dengan menyerang rumah kediaman mereka. Sementara di Rumah Sakit Indonesia sendiri, Beit Lahia Gaza Utara, penyerangan masih terus berlangsung. Bahkan pada pukul 3 dini hari waktu Gaza, tank-tank bersenjata Israel masih berkeliaran di sekitar rumah sakit dan menyerang lantai 3 Indonesia Hospital, dan tidak ada peringatan atau perintah evakuasi sebelumnya. Dan saat ini pihak Israel juga mengetahui bahwa terdapat sekitar 20 orang pasien tenaga. Baik, Mbak Marisa. Mbak Marisa Noriti, masih bisa mendengar suara saya? 1 jam yang lalu. Baik, silakan Mbak dilanjutkan. Tadi sempat terputus, silakan Mbak Marisa. Halo, Assalamualaikum Mbak Marisa. Iya, halo Mbak Ken Ane. Iya, silakan Mbak dilanjutkan. Tadi sempat terputus. Bisa mendengar suara saya? Ya, sudah bisa Mbak. Silakan dilanjutkan. Iya, baik. Jadi saat ini 20 orang berdiam di Indonesia Hospital, pasien dan tenaga medis dan juga anak-anak. Dan bisa kami pastikan tidak ada satupun militan atau kombatan yang tinggal di rumah sakit, hanya sivilian. Dan hingga 1 jam yang lalu sekitar 13.30 waktu Gaza, Israel masih menyerang lantai 1 yang ditempati oleh pasien yang mengakibatkan kerusakan di dinding dan beberapa peralatan di lantai 1. Akan tetapi pasien dan lainnya bisa menyelamatkan diri karena mereka berlindung di koridor. Dan seiring dengan pengumuman oleh yang kita ketahui oleh pihak Qatar kemarin malam, fase pertamanya akan dimulai pada Minggu 19 Januari. Akan tetapi bahkan hari ini sekitar jam 11 waktu Gaza, Israel telah menunda pembicaraan lanjutan dengan kabinetnya terkait ceasefire Gaza. Hingga saat ini Israel belum menunjukkan itikat baik untuk benar-benar mewujudkan gencatan senjata. Jadi di saat kritikal ini sangat diperlukan pengawasan dan tekanan dari dunia internasional untuk memastikan ceasefire benar-benar terwujud. Begitu Mbak Kenane. Baik Mbak Marisa, kita ingin tahu saat ini lokasi Mbak Marisa tepatnya di mana? Apakah juga termasuk menjadi satu titik yang masih mengalami serangan dari
Zionis Israel di sana, dan artinya kesepakatan gencatan senjata itu tidak serta-merta menghentikan serangan mereka ya Mbak. Apa saja target-target Israel yang masih diserang hingga saat ini? Iya, benar Mbak. Serangan masih tetap berlangsung, terutama di daerah Bait Lahia, Gaza Utara. Hingga saat ini masih terjadi serangan Israel ke penduduk sipil di Bait Lahia. Oke, lalu bagaimana dengan aktivitas masyarakat di sana Mbak? Kalau tadi sempat diceritakan, sebetulnya masyarakat sudah menyambut dengan gembira adanya kesepakatan gencatan senjata ini. Mereka sudah mulai bergerakkah, kemudian ke kediaman mereka, kembali ke pemukiman, atau mereka ini masih terus bertahan di kamp-kamp pengungsian dengan kondisi serangan yang ternyata belum juga berhenti? Ya, sampai saat ini warga Gaza belum ada pergerakan kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka masih bertahan di pengungsian karena terus terang bahkan perayaannya pun tidak terlalu antusias karena mereka menunggu yang ceasefire sebenarnya. Seperti itu Mbak Ane. Oke, yang nanti akan dilakukan pada 19 Januari, itulah isi perjanjiannya. Dan bagaimana dengan kondisi korban-korban Mbak di sana yang mungkin juga Mbak Marisa jumpai di rumah sakit yang tentunya juga selama ini menjadi target serangan Israel? Iya, ya korban-korban saat ini masih terus bertambah dan untuk penanganan dibawa seperti biasa dibawa ke rumah sakit, dan alhamdulillah memang isu ceasefire ini juga cukup membantu menurunkan harga bahan-bahan di Gaza, dan kebutuhan untuk di daerah kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan di Gaza Selatan mulai bisa terpenuhi karena harga sudah mulai turun, dan untuk operasional rumah sakit juga sudah membaik karena bahan bakar sudah mulai masuk lagi ke Gaza. Dan ya mudah-mudahan untuk walaupun ceasefire ini belum benar-benar terwujud, tapi semua pihak tetap berusaha untuk memastikan ceasefire ini benar-benar terjadi, dan semua pihak bersiap untuk menyambut penanganan lebih lanjut terkait korban yang terluka ataupun yang martir. Baik, Mbak Marisa Nority, terima kasih atas cerita dan informasinya. Semoga ini betul-betul terwujud gencatan senjata yang terjadi di sana dan situasinya menjadi semakin kondusif serta aman. Selalu jaga kesehatan dan keselamatan di sana. Mbak Marisa Nority, terima kasih. Assalamualaikum.